Qalat Sayyidatuna Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Isi hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami, balama laysa minhu fa huwa raddun, yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, fa huwa raddun, maka urusan tersebut tertolak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengada-ada suatu perbuatan yang tidak ada sumber baik Al-Quran maupun hadisnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita ikuti, kita amalkan, kita kerjakan. Apa yang disampaikan oleh Nabi, sikap kita sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah, kita laksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kalau itu larangan, kita hindari, kita jauhi dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu fa huwa raddun, yang tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi-Nya, fa huwa raddun, maka urusan itu, amalan itu menjadi tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim redaksinya berbunyi, man 'amila 'amalan, siapa yang melakukan satu perbuatan laisa 'alaihi amruna, yang bukan urusan kami, fa huwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Dijelaskan dalam kitab syarahnya bahwa ada istilah bid'ah, istilah bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa artinya inovasi, perkara yang baru yang di zaman Nabi tidak ada. Itu bahasa Arabnya bid'atun, sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru di zaman Nabi yang tidak ada, di zaman sekarang baru ada, itu ada yang bermanfaat dan ada yang mudarat. Ada yang baik juga ada yang buruk. Yang baik disebut dengan bid'atun hasanatun, yang buruk disebut bid'atun sayyi'atun. Jadi kalau kita ingin memahami apa pengertian bid'ah, kembalikan bid'ah itu kepada makna awalnya, makna asalnya, makna dasarnya. Apa makna dasarnya bid'ah? Inovasi, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang di zaman Nabi belum ada. Apakah semuanya mendatangkan mudarat? Apa tidak ada manfaatnya? Tentu ini kita kembalikan kepada fungsi dari sesuatu yang baru itu. Misalnya HP HP ini secara bahasa sesuatu yang baru, bid'ah. Kalau dia banyak manfaatnya, silakan kita gunakan, berarti bid'atul hasanah.
perkara yang baru, yang merusak, yang buruk, yang mendatangkan mudarat bagi kita, maka kita wajib untuk menghindarinya. Dengan demikian kita jadi punya gambaran yang jelas apakah sesuatu yang baru itu bermanfaat atau tidak buat kita. Kalau dia ada manfaatnya, silakan kita lanjutkan, silakan kita amalkan, silakan kita kerjakan. Maka kita tidak bisa langsung memvonis satu perbuatan itu sebagai bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, yang sering diperdebatkan adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini kita ikuti bersama, seperti peringatan Maulid Nabi, ya, seperti peringatan Isra Mi'raj, seperti peringatan Nuzulul Quran, atau tahlilan, atau selamatan. Itu kita tidak bisa langsung memvonis bahwa perbuatan itu sesat, menyesatkan, masuk neraka. Tidak bisa langsung seperti itu. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Profesor Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam sebuah ceramah. Beliau kita tahu adalah ahli hadis. Dalam sebuah ceramah beliau mengatakan begini: kita tidak boleh menghukumi sesuatu berdasarkan tampilannya, berdasarkan casingnya, berdasarkan bungkusannya. Nggak bisa. Kalau ingin menghukumi satu perbuatan, lihat isinya apa. Contoh, ada makanan, beliau sebutkan, ada makanan namanya hot dog. Pernah dengar nggak? Makanan namanya hot dog. Pernah dengar? Palingan barusan ya, palingan. Hot dog artinya apa? Anjing panas. Itu kan makanan. Namanya hot dog, artinya anjing panas. Emang tuh hot dog terbuat dari daging anjing yang panas sih? Ternyata hot dog itu makanan seperti apa itu, roti yang dalamnya daging. Apa tuh? Hamburger apa ya? Hah? Ya itu dia. Jadi ternyata dagingnya bukan daging anjing, tapi dagingnya daging sapi. Cuma supaya gampang diingat orang, ikutin ala nyebutnya dengan hot dog. Ada lagi wedang rondo. Kalau kita orang Betawi nyebutnya wedang ronde. Kalau di Jawa wedang rondo. Rondo artinya apa? Rondo artinya janda. Emang yang daging janda? Enggak juga. Jadi jangan kita menghukumi sesuatu berdasarkan bungkusannya, tapi lihat isinya. Orang selamatan, orang tahlilan. Tahlilan itu haram apa enggak? Kita lihat isinya apa. Oh, tahlilan isinya ada baca Quran. Ada baca Quran. Acara wujuhani itu kita nggak bisa menghukumi acara itu sebagai bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Nanti dulu lihat isi kegiatan itu apa. 7 hari, tahlilan 7 hari. Isinya ada baca Quran kan? Ada baca Quran. Yang dibaca surat apa? Surat Yasin. Yasin Al-Quran. Terus baca Qul Al-Quran. Baca Al-Fatihah atas Al-Quran, baca Kursi Al-Quran. Terus ada zikir ada? Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada istighfar kan? Ada. Sebelum zikir tahlil kita beristighfar ya. Ada sholawat? Ada sholawat. Ada munajat, ada doa. Kemudian ada ceramahnya kan? Ceramah apa yang disampaikan? Ilmu atau bukan? Ilmu. Di situ ada tolakul ilmi. Kemudian yang hadir
itu saudara-saudara kita, tetangga kita. Di situ ada silaturahim kan? Ada silaturahim. Nah, ternyata setelah diteliti, setelah diperiksa, oh di dalamnya ada baca Quran itu bagus. Ada tahlil dzikir itu bagus. Ada baca shalawat itu bagus. Ada tawakul ilmi itu bagus. Ada silaturahim itu bagus. Kalau semuanya isinya seperti itu, maka kita bisa menghukumi kegiatan itu sebagai sesuatu yang baik. Maka apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Mustafa Yaqub memberikan penjelasan kepada kita bahwa perbuatan yang mungkin di zaman Nabi belum ada tidak bisa langsung kita hukumi bahwa itu haram, sesat, bid'ah, dolalah. Tidak bisa. Kita lihat isinya terlebih dahulu. Kalau isinya itu 7 hari main gaplek, mabok-mabokan, ghibah, fitnah, ngebully, caci maki, baru tidak bisa hukumkan itu sebagai perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama kita bahwa perkara yang baru yang dibahasakan dengan istilah bid'ah itu bisa dibagi kepada 2. Ada yang baik, sesuatu yang baru itu baik bermanfaat. Ada sesuatu yang baru itu tidak baik, mendatangkan mudarat. Diistilahkan dengan bid'atul hasanatun, bid'ah yang baik, yang ada manfaatnya, yang mendatangkan maslahat. Dan ada bid'atul sayyi'atun, perkara yang baru, yang merusak, yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah, dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita jadi tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu perkara yang baru itu, maksudnya kalau perkara itu tidak baik, tidak ada manfaat, mendatangkan mudarat, maka perbuatan itu tertolak. Tapi kalau perbuatan itu ada manfaatnya, ada baiknya, ada keberkahan di dalamnya, maka sesuatu yang baru itu bagus untuk kita amalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Ada amaliyah bulan Rajab yang diajarkan oleh ulama kita, seperti istighfar bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Anggaplah amaliyah itu belum diamalkan di zaman Nabi, tapi isinya bagus kan? Kita istighfar, kita minta ampun, kita minta ridho, kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, Allah ampunilah aku, warhamni, Allah sayangilah aku, wa tub alaihi, ya Allah terimalah taubatku. Andai kata itu ternyata setelah ditelisik, setelah diteliti, setelah dicari, setelah digali, Nabi nggak pernah baca amalan itu alasannya. Tapi kita lihat itu amaliyah ternyata memang isinya bagus. Kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka amaliyah itu bagus untuk kita laksanakan. Apalagi ternyata amaliyah istighfar bulan Rajab itu, kalau kita baca hadis-hadis tentang keutamaan istighfar, itu bisa menjadi dalil bagi kita untuk memperbanyak istighfar, terutama di bulan Rajab sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi tasbih bulan Rajab. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Subhanallahil Hayyul Qayyum. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20, Subhanallahil Ahadis Somad. Dari tanggal 21 sampai akhir bulan Rajab, Subhanallahil Rauf. Anggaplah misalnya itu kalimat-kalimat tasbih, belum pernah Rasulullah menyebutkan kalimat tasbih seperti itu, tapi isinya bagus.
tasbih mensucikan Allah, tasbih mengagungkan Allah. Andai kata Nabi belum pernah mengucapkan kalimat tasbih semodel itu, tapi kalau isinya bagus silakan kita laksanakan. Ternyata anjuran buat bertasbih ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, puji Tuhan engkau dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat lagi dengan ayat Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir, ingat kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah engkau, pujilah Tuhan engkau pagi dan petang. Ayat-ayat ini menjadi landasan bagi ulama kita untuk memperbanyak tasbih pagi dan petang, terutama di bulan Rajab. Ternyata apa yang kita terima dari ulama kita itu bukan mengada-ada, itu ada dalil Al-Qur'annya, itu ada dalil hadisnya. Maka sebagai kalimat penutup, ada ungkapan yang sangat bagus dari seorang ulama besar yang mengatakan bahwa orang itu semakin luas ilmunya, semakin bijak sikapnya. Orang semakin luas ilmunya, semakin bijak sikapnya, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Orang itu semakin sempit ilmunya, maka dia akan semakin licik dalam sikapnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita keluasan ilmu dan kebijakan dalam bersikap. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk terus membaca dan mempelajari Al-Qur'an, untuk terus membaca, mempelajari hari-hari tadi dan mengamalkannya. Semoga Allah berkahi kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi wal hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ilmu yang bisa